Mengunjungi korban banjir bandang di Bali, Presiden Prabowo rela lewati gang sempit untuk dengar keluhan warga. Banjir Kanal Timur dipilih jadi tempat festival dayung dihadiri ratusan pelajar. Wisata hiking dan petik kopi di lereng Gunung Lawu. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Usai melakukan kunjungan luar negeri ke Qatar dan Abu Dhabi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau lokasi banjir bandang yang menerjang sebagian besar wilayah di selatan Pulau Bali. Setelah tiba di Bali, Presiden Prabowo Subianto berjalan kaki menyusuri gang sempit di Jalan Gajah Mada Denpasar untuk melihat langsung sekaligus berdialog dengan para korban banjir. Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jalan Gajah Mada, Kota Denpasar, Bali, menggunakan mobil pindad maung berwarna putih. Iring-iringan Presiden berhenti di depan pintu masuk gang sempit setelah berbincang dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto. Presiden mengganti sepatu menggunakan boots warna kuning. Selanjutnya Prabowo berjalan kaki menyusuri gang sempit penuh lumpur di Jalan Gajah Mada, lalu berdialog dengan para korban banjir. Menurut warga, Presiden mendatangi satu persatu rumah maupun tempat kos warga korban banjir. Di sini warga mengeluarkan keluh kesah berharap bantuan dari pemerintah. Itu udah dia sampaikan, Ibu, nak kenapa-napa enggak, barangnya Ibu semua habis, rumah tangganya iya, saya habis, sekarang Ibu butuh apa ya, butuh modal, sekarang mau jualan Pak, supaya bisa saya jualan, butuh berapa ya, berapa aja, secerah ada Bapak, saya nak maksa, minta, kayak gituin, oh ya, gitu. Ya nanti transfer ke sini uangnya gitu dia. Terus ada hal-hal yang disampaikan yang lain Bu selainnya nah ada lagi gitu aja, minta bantuan aja saya. Ibu sama siapa di sini sendiri, mana suaminya nggak ada, suami saya, anak saya nggak ada gitu, saya sendiri aja, oh kasihan ibunya. Usai berbincang dengan warga, Presiden Prabowo meninggalkan kawasan Gajah Mada Denpasar. Sebagai informasi, Gang 4 di Jalan Gajah Mada Denpasar terendam banjir hingga atap bangunan satu lantai. Anak-anak hingga lansia dipaksa berenang dan berjuang menaiki atas bangunan lebih tinggi demi bisa menyelamatkan diri dari arus banjir. Bu, waktu airnya sudah membesar nih Bu, kemana Bu? Di sini dah Pak, udah gini. Sudah setinggi ya, segini dah. Dagu Bu ya? Ya, naik ada sana. Ini rumah ini lihat ini. Oh udah dipenuhi air Bu ya? Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, pasca tanggul jebol di perumahan IKPN Bintaro, Jakarta Selatan, warga dan kontraktor melakukan pembetulan tanggul dan giat bersih-bersih material banjir. Sekitar 200 warga perumahan IKPN terdampak banjir akibat tanggul jebol. Sejumlah warga dan kontraktor membersihkan material banjir imbas tanggul Kali Pesanggerahan jebol. Hasil pendataan ada 200 warga terdampak banjir yang terjadi pada Jumat sore 12 September 2025. Warga dan kontraktor berusaha membenahi struktur tanggul sebagai langkah antisipasi banjir. Sebagian warga bersih-bersih rumah. Ya kan mungkin juga sebagian warga juga mungkin masih pada lelah ya. Karena ini kan air tuh kemarin cepat banget datangnya. Jadi kalau saat sekarang ini sebagian warga tuh masih ada yang tidur selama bersih-bersih rumah. Itu aja. Sebagai informasi, hujan lebat melanda Jakarta pada Jumat sore membuat volume air Kali Pesanggerahan meningkat. Imbasnya tanggul dalam perbaikan jebol. Banjir setinggi 40 cm hingga 1 meter menggenangi. Air mulai surut pada Jumat dini hari dengan pantulan 5 pompa air. Dari Jakarta Selatan, Muhal Kopandi, Berita Nasional TV.
Menteri ATR BPN Nusron Wahid buka suara perihal perizinan lahan pembangunan tanggul viral di Laut Cilincing, Jakarta Utara. Nusron menjelaskan seluruh perizinan tata ruang laut hingga reklamasi lahan sepenuhnya kewenangan dari Kementerian KKP. Jadi awalnya perlintasan nelayan. Menjulangnya tanggul beton setinggi 3 meter yang membentang di pesisir perairan Laut Cilincing menyulitkan aktivitas para nelayan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan jika tanggul Cilincing dibangun di atas lahan yang belum bersertifikat, maka perizinan berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Nusron menjelaskan Kementerian ATR BPN tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin terkait tata ruang laut maupun proyek reklamasi yang dikelola PT Karya Cipta Nusantara. Ia menegaskan seluruh persoalan tersebut merupakan kewenangan penuh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau belum ada sertifikatnya, ya kami nggak ada kewenangan, cuma dengan KP. Baik tata ruang lautnya maupun izin reklamasinya di sana semua. Natasa Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Tim Resmo Polresta Solo mengamankan seorang pria berinisial W usai melakukan aksi pencurian uang dengan modus mengganjal ATM. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 10 kartu ATM dan uang tunai hasil kejahatan. Tim Resmob Satreskrim Polresta Solo berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial W, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria tersebut ditangkap usai melakukan aksi kejahatan yakni mencuri uang dengan modus ganjal ATM. Kasus ini berawal dari korban yang melapor ke pihak berwajib usai kehilangan uang di saat kartu ATM miliknya tertelan mesin. Saat itu korban yang merasa panik dan bingung karena kartu ATM-nya tertelan, pelaku kemudian menawarkan bantuan dengan mengarahkan korban, menekan tombol korek dan enter berulang kali sambil memasukkan PIN. Setelah itu kartu ATM tidak kunjung keluar, sementara pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu korban mendapati saldo rekeningnya berkurang sebesar Rp3.500.000. Dari tangan pelaku polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antara lain 2 pasang nomor polisi palsu, 4 buah klip penjepit, 1 unit handphone Samsung A56 berwarna hitam dan 10 kartu ATM dari berbagai bank. Kanit Resmo Polresta Solo, Ibda Irham Rozan Alfikri mengatakan bahwa pelaku saat ini telah ditahan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Resmob Polresta Surakarta telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM di salah satu hotel di Jalan Selamat Riyadi Solo. Pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp578.494.500 melalui ATM Bank Mandiri KCP Solo pada tahun 2024. Saat ini, polisi masih berupaya mengembangkan kasus untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jaringan pencurian ATM lintas daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Unit Reskrim Polsek Tambun Selatan menangkap seorang pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat AKP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Pelaku kerap melancarkan aksi penipuan dengan modus mengurus kasus hukum hingga janji meloloskan CPNS hanya bermodalkan seragam dinas Polri lengkap dengan ID card. Pelaku yang diketahui bernama Widadi, berusia 59 tahun hanya terdiam saat ditangkap unit reskrim Polsek Tambun Selatan Polres Metro Bekasi. Untuk meyakinkan korban, tersangka menggunakan seragam Polri lengkap dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP serta ID card. Dengan rapinya penyamaran itu, korban yang percaya lalu menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah dengan harapan kasusnya bisa diurus atau anggota keluarganya bisa lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 3 orang yang melapor secara resmi dengan total kerugian mencapai 86 juta rupiah. Dengan pasal 378 ataupun 372 KUHP, di sini berkaitan dengan orang ataupun masyarakat atau oknum yang mengaku menjadi anggota kepolisian.
Dalam pengakuannya, Widadi mengaku mendapatkan seragam dan membuat ID card di Pasar Senen dengan harga Rp300.000. Tersangka juga mengaku pernah menjadi bantuan polisi di wilayah Jakarta Timur. Teman-teman, Bang. Sendiri kan? Bang, ada cita-cita jadi polisi, Pak. Cita-cita jadi bantuan polisinya. Di Bantul jadi Bantul tahun berapa? Tahun 89. Di mana polsek mana? Di pos Polres Bedi. Bang, paling gede minta berapa, Bang? Ya. Bang, paling gede minta Bang, paling gede minta berapa, Bang? Oh, ya, ini dia kan ngakunya Banpol. Ini juga kita konfirmasi ke Kapolsek. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban untuk melaporkan tindakan tersangka ke Polsek Tambun Selatan atau Polres Metro Bekasi. Atas perbuatannya, Widadi dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Festival Dayung 2025 di kawasan Banjir Kanal Timur mulai digelar siswa pecinta alam se-DKI Jakarta di Pintu Air Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Selain diisi dengan pelatihan kayak, pit kano, dan perahu karet, kegiatan yang diikuti ratusan pelajar pecinta alam selama 2 hari ini juga akan dilangsungkan lomba dayung dalam 5 kategori. Festival Dayung Sispala Jakarta 2025 di kawasan Pintu Air Malakasari, Banjir Kanal Timur ini mulai ramai menarik perhatian warga pada Sabtu pagi. Ratusan pelajar pecinta alam peserta Festival Dayung mulai bersiap untuk mengikuti sejumlah kegiatan, diantaranya atraksi water rescue dan parade perahu SUP. Hari pertama festival, para pelajar SMA ini akan mendapatkan coaching klinik seperti pelatihan kayak, pit kano, dan perahu karet. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menyambut baik BKT dipilih menjadi lokasi Festival Dayung 2025. Selain bisa menjadi ajang edukasi untuk para generasi muda, kegiatan ini bisa mengundang masyarakat beraktivitas positif di kawasan BKT. Pagi ini alhamdulillah saya bersama Prof. Dailami dan Bang Boy Rafli bersama-sama menghadiri undangan daripada Sispala DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan Festival Dayung tahun 2025 di Jakarta yang bertempat di BKT. Festival Dayung Sispala Jakarta rencananya akan digelar selama 2 hari. Selain coaching klinik, festival juga akan dimeriahkan lomba dayung dalam 3 kategori, yakni kayak putra-putri, pikano putra-putri, dan dayung beregu. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi grebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat sore. Sebanyak 12 motor hasil curian berhasil diamankan, berikut 5 orang pelaku serta senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Banyak banget. Penggerebekan dilakukan unit Ramor Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat 12 September 2025. Polisi menemukan 12 motor hasil curian yang disimpan di dalam sebuah rumah kontrakan di Jalan Asem Gede, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. 5 orang pelaku tak berkutik saat polisi mengamankan lokasi serta menyita motor hasil curian tersebut. Polisi juga mengamankan senjata api yang digunakan para pelaku saat melakukan pencurian. Berempat doang. Mainnya berempat. Bukan mana? Joki yang ini mana? Di sana. Pulang udah. Lu mainnya sekitar sini doang. Kurang tahu dong kalau dia. Saya nggak tunjukin doang. Jemputnya di mana? Di mana? Sekarang dia sih. Bos lu mana? Bos lu yang mana? Hah? Bos lu. Ada. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh petugas, motor curian tersebut tersimpan di dalam rumah kontrakan yang belakangan diketahui merupakan motor hasil curian. Kurang lebih belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Iya. Bang, itu gudang atau apa, Bang, ya? Gudang. Ada sentinya, Bang? Ada senti 3. Oke, Bang.
Sementara warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Pemilik rumah mengaku bahwa rumah tersebut adalah bengkel motor. Bengkel. Bapak tahu tiba-tiba di sini gudang motor curian bersempi, tahu dari mana? Tadi dibuka sama aparat. Aparat ini. Setahu ini tempatnya bengkel. Para pelaku dan barang bukti sepeda motor kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Diiming-iming proyek BUMN senilai 500 miliar dalam pembangunan rumah susun, seorang warga Kota Bekasi, Jawa Barat tertipu 400 juta rupiah setelah menyerahkan uang kepada seorang petinggi BUMN. Korban yang kecewa karena proyek tak kunjung terwujud setelah lebih dari 9 bulan, akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Seorang wanita asal Kota Bandung bersama kuasa hukumnya melaporkan dugaan penipuan oleh petinggi BUMN PT Amarta Karya ke Mapolres Metro Bekasi Kota kemarin. Korban mengaku tertipu 400 juta rupiah setelah menyetorkan uang kepada petinggi perusahaan dengan janji akan mendapatkan tender proyek rusun senilai 500 miliar rupiah. Namun, sejak Januari 2025 hingga kini, proyek tak pernah terwujud. Uang 400 juta itu ditransfer melalui 4 rekening keluarga korban ke rekening pribadi petinggi BUMN berinisial NAS. Namun, setelah pembayaran, tak ada keperluan lanjutan hingga korban melaporkannya ke polisi. Kuasa hukum korban menyebut terlapor diduga melakukan penipuan dan penggelapan setelah mengiming-imingi korban dengan proyek fiktif. Di Halim Sky, klaster G dan H. Bentuk apartemen? Bentuknya apartemen rumah susun gitu deh. Komersil untuk umum ya? Itu. Oh, saya nggak tahu. Uangnya ditransfer kemana? Ke rekening pribadi. Korban mengaku awalnya diperkenalkan oleh temannya dengan petinggi BUMN tersebut. Bahkan pernah diajak ke kantor terlapor dan dijanjikan proyek pembangunan rumah susun Halim Sky Cluster G dan H. Korban berharap polisi segera mengungkap kasus penipuan yang menjeratnya. Sementara itu, kasusnya kini masih dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Pensiunan guru di Berjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang ditemukan tewas di kediamannya ternyata merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terungkap usai polisi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku yang merupakan menantu ketua RT setempat. Pelaku membunuh korban dengan cara mencekik korban hingga kehabisan nafas dan kemudian membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban. Polisi mengungkap misteri kasus kematian Hartini, seorang pensiunan guru yang tinggal di Pabongan, RT 3 RW 5 Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Hartini ditemukan tewas di rumahnya sendiri dalam kondisi dipenuhi luka lebam di tubuhnya. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya. Awalnya sang anak mencoba menghubungi korban, namun tidak mendapat jawaban. Karena merasa khawatir, anak korban kemudian mendatangi rumah ibunya dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Selama ini korban diketahui tinggal seorang diri di rumahnya, sedangkan pelaku berinisial G alias Wawan ditangkap di rumahnya di Desa Kurahan pada Kamis 11 September 2025. Pengungkapan kasus ini berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari pemeriksaan yang dilakukan, pelaku ini nekat menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta benda korban. Pelaku sendiri juga merupakan seorang residivis kasus penjamretan pada tahun 2021 silam. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kardiono menyampaikan bahwa korban meninggal dunia akibat kehabisan nafas karena cekik oleh pelaku. Terkait motif dari pembunuhan ini, pelaku mengaku terdesak karena ditagih hutang oleh ayah kandungnya. Karena tak memiliki pekerjaan, pelaku akhirnya nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Korban sedang tertidur, tapi begitu masuk kamar korban itu ada gerakan karena pelaku takut karena dia bangun atau mengetahui, akhirnya pas posisi korban itu tidur telungkup dari atas, pelaku mencekik korban dengan cara dipiting.
Selain pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dompet yang berisi uang, kartu ATM, kalung emas atau perhiasan, alat pemotong rumput, pakaian korban, dan 1 unit sepeda motor milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus meringkuk di balik jeruji besi. Pelaku terancam dikenai pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian korban dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Rekam kamera pengawas CCTV, pengendara sepeda motor di Medan menjadi korban begal bersenjata tajam. Akibatnya korban pun kehilangan sepeda motor miliknya yang berhasil dibawa para pelaku. Seorang mahasiswa menjadi korban pembegalan saat tengah melintas di kawasan Jalan Pasar 5 Sembada, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu dini hari. Peristiwa pembegalan terjadi saat pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai 1 sepeda motor memepet korban yang saat itu tengah melintas dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga mati mesin. Sadar akan dibegal, korban berusaha mendorong sepeda motor miliknya menjauh dari para pelaku. Namun, para pelaku dengan cepat langsung menghadang korban dan mengancamnya dengan sebilah pisau. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga, terlihat pula dengan jelas para pelaku yang berjumlah 3 orang ini mengancam korban dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontaknya sudah berhasil direbut para pelaku. Yosepin, saksi mata, mengatakan saat kejadian pembegalan tersebut terjadi, kondisi jalan tengah dalam keadaan sunyi, sehingga para pelaku ini dengan mudah melancarkan aksi pembegalan terhadap korban. Di pertengahan jalan si korban sudah diikutin si pelaku, dipepetin dari kanan. Kemudian kuncinya diambil dari kanan, sehingga motor si korban mati. Lalu si korban mau mendorong motornya masukkan ke dalam paret. Korban sendiri telah membuat laporan ke Mapolsek Medan Sunggal dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, salah satu kedai kopi di Karanganyar, Jawa Tengah memberikan pengalaman unik bagi para pengunjungnya. Ya, mereka mengajak pengunjung hiking sampai ke kebun kopi. Penasaran bagaimana keseruannya? Mari kita simak liputan selengkapnya berikut ini. Bertempat di kaki Gunung Lawu, tempat ngopi ini tentu memiliki pemandangan yang aduhai. Tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar, tempat ini mulai hits menjadi jujukan para penikmat kopi. Selain menyajikan kopi, pemilik Lawu Coffee juga mengajak para pengunjungnya untuk memiliki pengalaman memetik kopi yang ditanam di ladang setempat. Dari lokasi Lawu Coffee, mereka hiking sekitar 1 jam menit hingga tiba di kebun kopi. Selain wisata, mereka juga mendapat edukasi soal tanaman kopi dari petani sekitar. Biji kopi di Kopi Labu memang sebagian besar mereka pasok dari para petani tersebut. Usai memanen bersama, para pengunjung pun menyenduh kopi dan merasakan kenikmatannya sembari memandangi indah pemandangan kaki Gunung Lawu. Alhamdulillah udah sampai di kebun kopi setelah perjalanan 2 jam trekking sama anak-anak ya. Excited banget mereka ini ya, mulai metik pertama kali kopi, biar mereka tahu dari nanemnya, dari metiknya sampai nanti di roasting, dibikin. Pemilik tempat Lawu Coffee sengaja memberikan wisata edukasi tentang kopi khas Lawu kepada 50 orang peserta ini. Harapannya, kopi lokal tersebut tak kalah tenar dengan kopi-kopi yang sudah beredar. Saya kan basic petani ya, jadi harapan saya itu teman-teman desa kita nggak perlu lagi jauh-jauh merantau, nggak perlu lagi mobat-mabit ke sana kemari, jadi cukup di rumah. Banyak pekerjaan yang harus banyak opsi di rumah untuk melanjutkan cita-cita mereka seputar kopi. Jadi ada yang jadi prosesor, ada yang jadi
kopi, ada yang mungkin cuma jualan kopinya dan lain sebagainya ke depannya itu. Di Jatiyoso, mayoritas petani menanam kopi jenis Arabica di ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Untuk mendapat pengalaman ini, peserta hanya dikenai biaya Rp50.000 saja. Dengan banyaknya value yang didapat, tentu harga tersebut terlampau murah terutama bagi para penggemar kopi. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Guna menciptakan rasa nyaman dan aman masyarakat, petugas gabungan 4 pilar yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP, serta petugas Dinas Perhubungan melakukan kegiatan razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di wilayah Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Dalam kegiatan ini, sejumlah paogah diamankan dari beberapa titik ruas jalan. Sejumlah paogah diamankan dalam kegiatan razia PPKS yang digelar petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP, serta petugas Dinas Perhubungan di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Dalam kegiatan yang diberi nama Rakatip atau Rabu Kamis Tertib ini, sejumlah petugas menjaring beberapa paogah yang biasa beroperasi di ruas jalan dan perputaran balik kendaraan. Terlihat aksi kejar-kejaran petugas dengan paogah dalam kegiatan ini karena menolak diamankan. Beberapa paogah yang terjaring dimasukkan ke dalam truk Satpol PP yang telah disiapkan. Dan untuk hari Kamis ini juga sama seperti hari Rabu kemarin, kita melaksanakan penertiban PPKS yang mengganggu warga. Adapun penangkapannya ada, jangkauannya ada di Jalan Raden Inten, dan untuk hasil kita bawa ke panti sosial untuk melaksanakan pembinaan. Setelah dilakukan pendataan dan proses administrasi, para paogah yang terjaring ini dibawa ke panti sosial guna diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Usai sudah perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini, saya Restulandari bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.